Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebatku, anak-anak yang selalu semangat selalu. Jumpa lagi dengan saya Askarim bersama tim di dalam studio. Kali ini kita misalnya akan membahas lebih jauh lagi mengenai apa sih sebenarnya hal-hal yang paling mendasar dalam pemberdayaan itu. Tapi sebelumnya jangan lupa semangat. Hal ini yang paling kita misalnya inginkan, bahwa pagi yang cerah ini, suasana apapun, semangat pagi itu akan selalu digaungkan. Kali ini kita akan mengulas lebih mendetail. Tapi sebelum kita mengulas mendetail, kita akan memberikan suatu hal yang paling mendasar dalam kehidupan kita. Apa yang paling mendasar yang ingin Bapak uraikan pada pertemuan kita kali ini adalah bagaimana strategi pemberdayaan. Tentunya pada pertemuan sebelumnya, teman Bapak sudah menguraikan lebih mendetail juga mengenai apa sih sebenarnya faktor utama penyebab ketimpangan sosial. Tapi kali ini kita akan menguraikan lebih mendasar pula mengenai apa sih tujuan pembelajaran kita sebelum jauh memberikan ulasan-ulasan yang lebih positif untuk kedepannya. Tujuan pembelajaran kita adalah bagaimana menunjukkan nuansa-nuansa positif dalam pengamatan dan diskusi tentang pemberdayaan masyarakat dalam mengatasi ketimpangan sosial. Tapi untuk lebih hatamnya lagi, untuk lebih serunya lagi dalam pembahasan kita kali ini, maka Bapak akan merefleksi sedikit mengenai upaya mengatasi ketimpangan sosial. Bapak kan sudah mengatakan tadi bahwa teman Bapak sudah memberikan suatu hal yang paling mendasar tentang bagaimana mengatasi ketimpangan sosial. Ada 3 elemen paling mendasar untuk mengatasi ketimpangan sosial. Apa itu elemen yang paling mendasar tersebut? Bagaimana memberikan suatu peningkatan kualitas penduduk. Ternyata sumber daya manusia itu sangat memberikan efek yang berarti dalam mengatasi ketimpangan sosial. Apa-apa saja misalnya selain kualitas masyarakatnya seperti apa? Pendidikan. Tidak bisa kita pungkiri, garda terdepan adalah pendidikan itu sendiri. Maju berkembangnya suatu bangsa tergantung dari pendidikannya. Maju dan mundurnya suatu bangsa termasuk dalam pendidikannya. Selain pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan, ada kunci paling utama dalam hal peningkatan kualitas penduduk, yaitu pemberdayaan. Apa-apa saja misalnya selain itu, hal yang paling mendasar untuk mengatasi masalah ketimpangan sosial adalah proses melibatkan hal-hal yang memberikan suatu peluang kerja bagi orang lain. Tidak bisa kita pungkiri bahwa banyaknya efek domino dari munculnya masalah sosial karena peluang kerja yang kurang. Kurangnya peluang kerja akan memberikan efek-efek yang lainnya, akan menimbulkan masalah-masalah yang lainnya. Bagaimana proses yang melibatkan pengembangan dan menciptakan pekerjaan? Tentunya harapan tersebut akan memberikan hal yang paling mendasar dalam diri seseorang untuk lebih meningkatkan kualitas hidupnya. Menciptakan peluang kerja. Selain hal tersebut, hal yang paling mendasar pula adalah bagaimana terciptanya mobilitas sosial, mobilitas geografis yang positif. Bagaimana misalnya terciptanya mobilitas geografis yang lebih positif adalah proses transmigrasi, proses urbanisasi. Urbanisasi dalam arti bahwa ada nuansa-nuansa produktif di dalamnya. Nuansa produktif seperti apa? Tentunya adalah mengaitkan nuansa-nuansa untuk kebaikan ke depannya. Hal yang paling mendasar tersebut yang harus kita misalnya lihat, bagaimana mengatasi ketimpangan sosial. Anak-anak hebatku, anak-anak smartku, 3 cakupan yang paling mendasar tersebut telah dibahas sebelumnya. Tapi kenapa Bapak merefleksi kembali? Karena persoalannya adalah ini salah satu strategi untuk melihat bagaimana strategi pemberdayaan terjadi. Ketimpangan sosial muncul karena adanya ketidakseimbangan antara harapan dan keinginan. Ketidakseimbangan antara harapan dan keinginan masyarakat. Banyak harapan-harapan yang tidak tercover dengan baik. Upayanya adalah meningkatkan kualitas penduduk, memberikan peluang kerja dan mobilitas geografis yang lebih produktif, yang lebih positif ke depannya. Kenapa saya katakan mobilitas geografis yang lebih produktif adalah banyak orang yang tidak misalnya menciptakan suatu kebijakan tetapi tidak produktif ke depan.
Karena persoalan apa? Karena persoalannya adalah tidak memberikan ruang-ruang observasi yang baik untuk melihatnya. Oke, anak-anak hebatku, Bapak tidak akan menjelaskan lagi mendetail karena ini adalah pembahasan yang jauh sebelumnya. Jadi apa yang akan kita lihat ke depannya setelah misalnya seperti ini? Pemberdayaan masyarakat. Tentunya sebelum kita mengulas mengenai strategi untuk mengatasi pengentasan ketimpangan sosial, pemberdayaan suatu masyarakat itu harus kita tahu dulu apa esensinya. Apa esensi dari pemberdayaan masyarakat? Esensi dari pemberdayaan masyarakat adalah meningkatkan harkat dan martabat. Apa harkat dan martabat seseorang? Hajat hidup seseorang, keinginan seseorang untuk lebih layak ke depannya, keinginan seseorang ingin seperti dengan yang lainnya, keinginan seseorang ingin seperti dengan golongan yang lainnya. Pemberdayaan masyarakat lebih dilihat bagaimana mengalami hal-hal yang lebih progres ke depannya itu lebih bagus. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan harkat dan martabat golongan tertentu yang mengalami kemiskinan dan keterbelakangan. Ada keyword di situ, golongan tertentu yang mengalami kemiskinan dan keterbelakangan. Apa itu kemiskinan? Kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang. Bukan hanya dalam ketidakmampuan secara material, tetapi non-material juga itu adalah sesuatu hal yang lebih dilihat sebagai suatu bentuk kemiskinan. Keterbelakangan artinya bahwa tidak terjamahnya kebijakan yang baik dan benar. Kemiskinan struktural ini akan memberikan nuansa-nuansa yang lebih kepada suatu masyarakat kalau tidak diberikan pemberdayaan masyarakat. Jadi pemberdayaan adalah untuk meningkatkan harkat dan martabat. Martabat seperti apa? Martabat yang lebih bagus ke depannya. Harkat dan martabat seseorang atau golongan tertentu yang lebih baik dan lebih produktif ke depannya. Ada orientasi yang ingin dituntaskan. Pemberdayaan lebih melihat pada orientasi yang ingin dituntaskan. Orientasi seperti apa? Tentunya adalah orientasi produktif. Anak-anak hebatku, anak-anak smartku. Untuk melihat pemberdayaan masyarakat, kita tidak bisa misalnya melihatnya hanya berdasarkan secara parsial, secara khusus. Tapi kita harus membedahnya secara case per case. Ingin membedahnya berdasarkan strateginya, hal apa, seperti apa, bagaimana pendekatan-pendekatan berdasarkan nuansa-nuansa keilmiahan, bagaimana pendekatan berdasarkan basis kemasyarakatan, bagaimana pendekatan itu harus melibatkan masyarakat setempat. Jadi ada stakeholder yang bergerak dalam ruang kehidupan suatu masyarakat. Strategi pemberdayaan untuk mengatasi ketimpangan tersebut. Ada perspektif yang main di dalamnya, ada pandangan untuk melihat pemberdayaan. Pandangan-pandangannya seperti apa? Poin pertama melihat bahwa perspektif pluralis. Apa itu perspektif pluralis? Melihat bahwa ternyata seseorang itu tidak bisa hidup tanpa ada saling tolong-menolongnya. Silakan memberikan suatu hal-hal kepada yang lainnya, karena pada entitasnya makhluk yang bernama manusia itu adalah selain ikatannya sebagai makhluk yang berdiri sendiri, dia juga adalah makhluk sosial. Perspektif pemberdayaan dalam perspektif pluralis melihat bahwa ternyata tolong-menolong antara masyarakat akan memberikan suatu keterampilan, akan memberikan suatu hal yang lebih baik untuk pemberdayaan ke depannya, akan memberikan suatu hal yang lebih produktif ke depannya. Perspektif pluralis melihat bahwa pemberdayaan itu bisa ditentaskan dengan baik dengan adanya uluran tangan antar kelompok dengan kelompok. Adanya saling konektivitas, saling terkoneknya antara kelompok dengan kelompok. Kenapa hal tersebut terjadi? Karena pada esensinya, manusia itu tidak bisa berdiri dengan individu, berdiri dengan kokohnya sendirinya. Dia adalah makhluk sosial yang harus saling menolong antara satu dengan yang lainnya. Perspektif pluralis ini lebih mengedepankan lagi bahwa dengan adanya tolong-menolong, dengan adanya kemampuan untuk saling berbagi dengan sesamanya,
saling berbagi dengan kelompoknya, akan melahirkan suatu keterampilan-keterampilan positif di dalamnya. Backup seperti apa? Untuk pemberdayaan itu backupnya seperti apa? Backupnya itu harus semua elemen-elemen dalam masyarakat harus bergerak secara berjamaah. Harus bergerak secara serentak. Harus bergerak secara sama-sama. Media mendukung misalnya program yang ada. Kelompok tertentu mendukung kelompok yang ada. Kebijakan-kebijakan pemerintah harus saling mendukung kelompok yang ada. Sehingga apa? Tidak ada klaster-klaster elit dalam suatu masyarakat. Tapi adalah suatu pekerjaan, suatu hal yang dilakukan secara kelompok. Anak-anak hebatku tetap stay ya. Tetap semangat pagi terus. Apalagi selain itu, dalam perspektif pluralis melihat bahwa ternyata konektivitas yang baik itu akan melahirkan suatu pemberdayaan yang baik. Relasi antara kekuasaan dan masyarakat akan memberikan suatu hal yang positif dalam satu masyarakat. Contohnya apa? Kebijakan yang dikeluarkan oleh penguasa, pemerintah, harus berdasarkan asupan yang diinginkan oleh suatu masyarakat. Sehingga apa? Pemberdayaan tersebut tidak mubazir nantinya ke depan. Pemberdayaan tersebut sesuai dengan asas keinginan dalam suatu masyarakat. Jadi hal ini dilihat berdasarkan perspektif pluralis. Jadi kerjasama yang baik untuk melahirkan suatu pemberdayaan yang baik pula. Kerjasama antara pemerintah, kerjasama antara organisasi dengan organisasi, kerjasama antara kelompok dengan kelompok, dan kerjasama antara masing-masing kelompok dengan kelompoknya. Sehingga apa? Sehingga melahirkan suatu pemberdayaan yang baik. Jadi ada sisi yang saling berdekatan dan saling memberikan asas manfaat antara penguasa dengan pemberdayaan tersebut. Ini perspektif pluralis, melihat pemberdayaan yang dilihat. Selain itu, apalagi perspektif yang lain yang terjadi dalam pemberdayaan. Selain itu adalah ada namanya perspektif elit. Tidak bisa kita pungkiri bahwa dalam ruang kehidupan kita perlu koalisi yang baik antara penguasa dan masyarakat. Jangan saling memonopoli, jangan saling melihat untuk memeras satu sama lainnya, tetapi harus ada sistem yang terkontrol dengan baik. Power dan kontrol yang kuat dari para elit akan memberikan sesuatu yang baik kalau dikerjakan dengan hal-hal berdasarkan asupan kebaikan. Dikerjakan dengan baik, elit harus membuat suatu koalisi yang baik, kemitraan yang baik pula. Jadi masyarakat harus berkoalisi antara misalnya masyarakat dengan penguasa yang ada setempat. Supaya apa? Supaya terjadi misalnya hal-hal yang lebih dilihatnya. Elit juga harus mengontrol. Jangan hanya melihat bahwa ini setelah diberikan kebijakan dilepas tanpa dikontrol. Sehingga apa? Kebijakan tersebut kadang tidak tepat sasaran. Jadi kebijakan yang dilahirkan harus di-backup dengan kontrol yang positif dalam suatu masyarakat. Dan masyarakat harus, kelompok-kelompok ini harus berkoalisi dengan kemitraan, berkoalisi dengan baik. Supaya apa? Supaya ada perspektif yang sama antara apa yang dilahirkan dalam kebijakan dan apa aktualisasi dalam suatu komunitas tersebut. Ini berdasarkan perspektif elit. Selain itu, apalagi anak-anak hebatku? Ada namanya perspektif struktural. Dalam melihat pemberdayaan, memandang pemberdayaan sebagai agenda perjuangan. Hayo semangat! Jadi perspektif struktural melihat bahwa ternyata pemberdayaan itu harus diperjuangkan dengan benar-benar. Ada hal-hal baru yang ingin diciptakan sebagai suatu bentuk agenda perjuangan. Karena ini akan menjadi patron, akan menjadi role model dalam suatu kehidupan kelompok-kelompok tersebut. Akan menjadi suatu bahwa ternyata kita bisa. Ternyata kita mampu
menaikkan harkat dan martabat kita. Ternyata kita punya keinginan untuk itu. Ternyata setelah kita berusaha, berusaha maksimal, hasilnya lebih baik dibandingkan sebelumnya. Ada agenda perjuangan. Jadi ada agenda yang harus dikerjakan secara kolektif. Supaya apa? Supaya pemberdayaan itu lebih baik ke depannya. Ini berdasarkan perspektif pemberdayaan dalam segi struktural. Jadi kalau kita membedah suatu pemberdayaan, perlu case by case. Perlu ada irisan-irisan antara perspektif pluralis, perspektif elit, atau perspektif struktural. Poin utama dalam perspektif struktural adalah ada agenda perjuangan. Ada hal-hal yang ingin diperjuangkan. Apa itu agenda perjuangan hal-hal yang diinginkan? Agenda perjuangan biasanya adalah untuk menaikkan harkat dan martabatnya. Ada posisi yang didongkrak. Ada posisi yang dinaikkan. Supaya apa? Supaya masyarakat kita lebih mengenal namanya kesejahteraan. Pemberdayaan masyarakat lahir untuk menaikkan harkat dan martabat suatu masyarakat. Supaya apa? Supaya masyarakat mengenal namanya kesejahteraan secara kolektif. Bukan kesejahteraan secara individu, tetapi kesejahteraan secara kolektif. Selain itu apalagi? Perspektif terakhir melihat bahwa ternyata dalam pemberdayaan ada namanya perspektif post-struktural. Setelah berhasil itu kira-kira misalnya seperti apa ke depannya? Apa titik tekan pemberdayaan pada aspek ini? Tentunya titik tekannya adalah kalau mau berhasil dan baik, training yang baik, pendidikan yang baik, maka manajemen itu akan lahir dengan baik pula. Bukan cuma agenda perjuangan yang ingin dilihatkan, tetapi bagaimana memanage pemikiran dengan baik. Cara memanage pemikiran dengan baik adalah melalui elemen yang dinamakan dengan pendidikan. Aspek pendidikan kepada masyarakat, aspek edukasi masyarakat yang baik. Jangan hanya misalnya pemberdayaan itu diturunkan tidak berdasarkan asupan keinginan masyarakat. Jangan hanya memberikan suatu hal yang tidak sesuai dengan nilai sosial budaya suatu masyarakat. Jangan memberikan sesuatu hal yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan dalam suatu masyarakat. Dalam perspektif post-struktural, melihat bahwa untuk memberikan suatu pemberdayaan yang baik dan benar, harus ada edukasi yang positif sebelumnya. Edukasi positif seperti apa? Latih dulu masyarakatnya, baru berikan. Jangan setelah berikan, masyarakat mau untuk apa? Jangan memberikan jala pada masyarakat petani. Tapi berikan jala, berikan pancinglah pada masyarakat maritim. Analoginya kan sederhana. Supaya apa? Setelah kita edukasi dengan baik, setelah kita training dengan baik, berikan haknya. Lahirkan kebijakannya. Supaya kebijakan itu adalah sifatnya terkonek antara yang di atas dengan yang di bawah. Grassroots itu merasakannya, masyarakat itu merasakannya, arus bawah merasakannya. Jangan cuma arus atas. Ini yang berdasarkan perspektif post-struktural. Bahwa agenda perjuangan yang baik dan benar harus dikawal dengan edukasi yang baik dan benar. Harus dikawal dengan pendidikan yang baik dan benar. Karena ini akan memberikan suatu hal, pemberdayaan itu akan berjalan dengan apa yang diinginkan oleh suatu masyarakat. Gimana anak hebatku? Masih semangat tentunya ya. Ini baru perspektif yang terjadi dalam pemberdayaan. Belum kita bedah apa-apa sebenarnya strategi yang harus kita lakukan untuk mengatasi ketimpangan sosial. Tetap stay ya anak hebatku ya. Apa yang pertama misalnya harus kita lihat, strategi seperti apa kira-kira yang harus kita lakukan untuk melihat bagaimana entitas, bagaimana terjadinya pemberdayaan dalam suatu masyarakat. Yang pertama adalah dalam bidang ekonomi. Tentu anak hebatku sudah melihat gambarnya. Dalam bidang ekonomi, strategi yang dilihat adalah adanya pemberdayaan UMKM. Bagaimana gambar tersebut ada orang
membatik. Pemberdayaan UMKM ini adalah bagaimana asas yang dilihat dari UMKM berdasarkan potensi daerah. Telah saya singgung sebelumnya. Asas misalnya kebijakan itu harus yang dilahirkan harus betul-betul sinergi dengan potensi yang ada dalam suatu daerah. Sehingga apa? Sehingga memberikan suatu penguatan dalam suatu daerah bahwa ternyata daerah tersebut memiliki potensi untuk mengembangkan. Ada alur keterlanjutan. Misalnya seperti apa? Misalnya pada masyarakat, misalnya Jawa, pada masyarakat Solo, berikan itu nuansa-nuansa edukasi juga seperti apa, padahal karena mereka merupakan penghasil batik. Pemberdayaan masyarakat usaha mikro kecil menengah haruslah dengan basis pemahaman potensi daerah. Jangan berikan hal yang tidak berdasarkan potensi daerah, karena mereka tidak tahu. Jangan ajarkan mereka hal yang di luar daripada jangkauan potensi daerahnya. Seperti saya katakan tadi, jangan memberikan jala pada masyarakat pegunungan, jangan berikan pancing seperti itu. Karena bisa jadi mereka lebih kuasai cara hidroponik yang baik, cara menanam yang baik. Berikanlah jala dan pancing kepada masyarakat pesisir pantai, pada masyarakat pantai. Jangan berikan juga pelihara kambing pada masyarakat pantai. Yang mereka yang notabene-nya bersentuhan dengan apa? Berdasarkan hal-hal mata pencahariannya. Ini yang perlu dilihat dalam bidang ekonomi pemberdayaan UMKM. UMKM itu harus beririsan dengan potensi-potensi daerahnya. Sehingga hasilnya apa? Sehingga hasilnya lebih maksimal. Ciptakan BUMDes. BUMDes yang lebih orientasi produktif. Banyak desa yang tidak memberikan suatu dana desa yang besar, tidak dikawal dengan baik, tidak dilahirkan dengan kebijakan yang baik, akhirnya gagal. Karena apa? BUMDesnya tidak berdasarkan asupan masyarakat yang ada, tidak berdasarkan keinginan masyarakat yang ada. Bidang ekonomi pemberdayaan UMKM, BUMDes, badan usaha milik desa harus dimaksimalkan dengan baik. Supaya apa? Supaya bekerja. Ritme yang bekerja ini akan melahirkan suatu potensi peluang untuk misalnya masyarakatnya lebih baik derajatnya, untuk mengangkat harkat dan martabatnya. Selain itu apa? Bidang pertanian dan perkebunan. Saya ingin katakan tadi, pelatihan dan pembinaan, edukasi yang baik dan benar akan melahirkan suatu hal yang lebih maksimal di saat mereka bekerja. Ajari mereka dengan baik, bimbing mereka. Jangan hanya melemparkan suatu kebijakan, tetapi tidak mengawal kebijakan tersebut. Setelah misalnya tidak berhasil, kita kor-kor mengatakan, woi salah, kebijakan yang salah, kebijakan apa. Makanya, sebelum melemparkan suatu kebijakan, berikan edukasi dulu. Ada pelatihan dan pembinaan. Sehingga apa? Sehingga pertanian, nilai jual pertanian lebih dari pertanian konvensional. Ada peningkatan pertaniannya. Dalam sisi pertanian dan perkebunan ada peningkatannya. Dibandingkan sebelumnya. Bukankah yang lebih baik itu adalah tidak sama antar kemarin dengan hari ini. Jadi ada peningkatan bentuk-bentuk yang lebih baik ke depannya. Pembinaan bagi petani, kawal petani, ajari mereka cara misalnya bertani yang baik dengan baik. Pilih tenaga penyuluh memang yang rata-rata yang bisa bersentuhan dengan kehidupan pertanian. Bisa memberikan suatu edukasi yang positif pada pertanian dan perkebunan. Selain itu, selain misalnya dilihat berdasarkan pelatihannya, selain setelah dilatih dan dibina, tentunya diajarkan juga bagaimana pemasarannya. Jangan dilepas. Pemasaran yang baik akan memberikan hal yang lebih benefit kepada suatu masyarakat. Akan memiliki nilai-nilai benefit kepada suatu kelompok. Apalagi dalam era digital sekarang. Ajari mereka bagaimana cara menjual hasil produknya sehingga sehingga memberikan keuntungan yang lebih baik bagi mereka. Ajari mereka bagaimana sourcing, ajari mereka bagaimana membuat website sehingga mereka lebih mudah untuk menjualnya.
Di zaman sekarang seiring perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, para petani perlu dibimbing untuk pemanfaatan secara online. Sehingga apa? Sehingga pasar itu bukan hanya bersifat sektoral, bukan hanya bersifat sepekan, tetapi dia lanjut terus. Karena bisa menjangkau pasar yang lebih luas. Itu juga yang harus dilihat supaya apa? Supaya bidang pertanian dan perkebunan kita lebih bagus ke depannya. Pelatihan dan pembinaan yang baik, pemasaran yang maksimal akan memberikan efek domino kepada yang lainnya. Apalagi selain itu, anak-anak hebatku, strategi pemberdayaan untuk mengatasi ketimpangan sosial, selain itu adalah ada namanya bidang kesehatan. Ini yang harus dilihat. Dalam bidang kesehatan, banyak sekali hal yang terjadi di luar daripada ekspektasi harapan masyarakat karena persoalan apa? Persoalan kesehatan kita terkadang tidak menyentuh sebagian. Perlu ada sarana dan prasarana kesehatan yang memadai, yang memberikan hal-hal kenyamanan. Di saat orang sakit ada pemberdayaan di bidang kesehatan dapat diperhatikan dengan mulai peningkatan sarana dan prasarana kesehatan. Ketersediaan. Ketersediaan yang baik dan benar, ketersediaan yang cukup antara sarana dan prasarana kesehatan akan memberikan hal-hal, memudahkan masyarakat untuk mengontrol, memudahkan masyarakat untuk diedukasi secara hal-hal yang lebih positif mengenai kesehatan tersebut. Promosi dan penyuluhan program kesehatan. Bidang kesehatan, sarana dan prasarana, promosi penyuluhan program kesehatan. Misalnya di zaman sekarang banyak sekali hal-hal yang mudah dilihat berdasarkan hal tersebut. Apalagi yang lainnya selain bidang kesehatan. Hal yang lainnya adalah bagaimana bidang pendidikan. Ini yang harus dilihat secara mendasar. Untuk memberikan suatu kecerdasan suatu bangsa dalam amandemen undang-undang kita. Telah dimaktubkan, telah dicetak secara jelas bahwa untuk mencerdaskan suatu bangsa perlu ada pendidikan yang baik dan benar. Karena apa? Pendidikan itu adalah mata rantai. Pendidikan adalah mata tajam yang paling hal yang untuk memajukan suatu peradaban suatu bangsa. Bidang pendidikan harus dilihat bukan hanya berdasarkan parsial, tetapi bukan hanya berdasarkan sepihak, tetapi harus berdasarkan perangkat holistik. Secara menyeluruh. Bidang pendidikan, sarana dan prasarana harus mencukupi. Akses-akses yang dilihat dari berdasarkan hal tersebut, pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan dapat berupa renovasi dan pembangunan. Perlu dilihat bahwa kita adalah masyarakat maritim, masyarakat yang banyak sekali pulaunya. Masyarakat-masyarakat pulau yang kadang di luar daripada itu tidak mampu mengenyam pendidikan karena persoalan apa? Karena persoalan pembangunan. Tempat mereka untuk mau belajar. Kurangnya rumah-rumah yang sudah reok, tempat-tempat yang sudah reok, mereka gunakan untuk misalnya belajar. Hal tersebut perlu dilihat. Pada masyarakat pedalaman, pada masyarakat pulau-pulau, harus dilihat berdasarkan hal tersebut. Supaya apa? Supaya tidak ada kecemburuan yang paling mendalam. Supaya tidak terjadi ketimpangan. Supaya tidak terjadi apa yang diinginkan. Supaya tidak terjadi misalnya hal-hal yang lebih ke depannya melihat seperti apa. Karena kecemburuan sosial muncul karena adanya ketimpangan yang sangat jelas dalam satu masyarakat. Hal itu harus dilihat. Dalam bidang pendidikan, perlu ada renovasi bagi sekolah-sekolah yang sudah tidak layak. Perlu dibangunkan sekolah-sekolah bagi masyarakat yang misalnya yang dilihat berdasarkan asupan kebutuhannya. Perlu, karena apa? Karena pendidikan adalah hal yang paling mendasar dalam kehidupan kita. Bagaimana mau mencerdaskan kehidupan bangsa, pendidikannya tidak diolah dengan baik. Bagaimana pendidikannya mau bergerak dengan baik, sarana dan prasarananya tidak mencukupi untuk itu. Jadi koneksitas hubungan yang saling berkaitan tersebut harus dilihat berdasarkan hal yang lebih besar. Antara pendidikan baik akan melahirkan seperti apa. Pendidikan yang baik tergantung juga pada sarana dan prasarana pendidikan. Dan hal yang paling mendasar pula adalah tenaga pengajar yang memadai. Ini juga yang harus kita lihat. Banyak realitas dalam satu masyarakat. Masyarakat pedalaman,
masyarakat kepulauan yang tertinggal yang jauh, itu tidak mampu misalnya mereka melanjutkan pendidikan karena persoalannya tenaga pengajar yang kurang memadai. Pemerintah telah menggodok hal yang paling mendasar pula dalam kehidupan, tetapi perlu dikawal dengan baik. Pemerintah juga bisa mengadakan program untuk pendidikan daerah 3T. Guru-guru 3T. Itu sudah dilakukan. Tetapi persoalannya sekarang adalah bagaimana mengawal hal tersebut terjadi. Apakah mereka setelah misalnya diangkat jadi PNS masih stay di situ atau hanya sebagai batu loncatan untuk ke depannya? Ini harus dilihat berdasarkan hal tersebut. Tenaga pengajaran yang memadai. Perlu ada suatu hal yang memang memberikan suatu nilai-nilai positif dalam satu masyarakat. Utamanya dalam bidang pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan yang baik akan menunjang kualitas pendidikan. Tenaga pengajar yang memadai akan lebih menunjang lagi bidang pendidikan tersebut. Karena ini saling terkoneksi antara satu dengan yang lainnya. Oke, anak-anak hebatku, tetap semangat ya. Lanjut. Dalam bidang sosial dan budaya. Anak-anak hebatku, dalam bidang sosial dan budaya, ini perlu ada pelestarian. Ini ada perlu suatu penggalian nilai-nilai ciri-ciri khas kebangsaan kita. Supaya apa? Supaya tidak dicuri oleh tetangga kita. Banyak nilai-nilai budaya kita yang diklaim oleh tetangga kita karena persoalannya apa? Karena persoalannya kita tidak memelihara nilai-nilai budaya kita. Kita tidak memelihara nilai-nilai kejiwaan masyarakat kita. Nilai-nilai budaya tersebut harus dikawal dengan baik. Salah satu misalnya untuk mengawal, melestarikan nilai-nilai budaya kita adalah menciptakan sanggar seni. Menciptakan sanggar-sanggar. Sanggar-sanggar yang berorientasi kepada nilai-nilai kebudayaan kita. Ada sanggar tari misalnya. Sanggar tari bukan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat setempat untuk menarikan tari daerah yang sesuai dengan budaya setempat. Banyak sekali entitas kebudayaan kita. Banyak sekali nilai-nilai budaya kita. Bahkan saking banyaknya, banyak tetangga yang iri dan mengklaim bahwa itu adalah miliknya sendiri. Jadi perlu ada pelestarian dengan menciptakan sanggar-sanggar. Misalnya sanggar tari. Selain itu apalagi? Hal yang paling mendasar adalah workshop pengawasan dana sosial masyarakat dalam bidang budaya. Sosial perlu ada pengawasan dana sosial. Dana sosial yang diberikan pemerintah diturunkan ke daerah dengan pemerintah untuk diberdayakan betul-betul kepentingan masyarakat. Bukan kepentingan sektoral. Bukan kepentingan kelompok tertentu. Bukan kepentingan individu. Dana sosial untuk kepentingan masyarakat. Jadi poin pentingnya adalah dana bantuan yang diberikan oleh pemerintah harus betul-betul disalurkan dengan baik. Supaya apa? Bidang sosial kita, bidang kehidupan kita ini mampu berkembang dengan baik. Hal tersebut yang kurang terkadang ditafsirkan oleh sebagian oknum yang mengkorupsi dana sosial. Ini yang perlu dilihat berdasarkan hal yang lebih nilai-nilai kemanusiaannya. Apalagi selain bidang sosial dan budaya. Saya selalu katakan tadi, menciptakan ruang-ruang, melestarikan sanggar-sanggar. Bukan hanya sanggar seni, sanggar yang lainnya. Hidupkan, giatkan, gerakan masyarakat yang cinta produk dalam negerinya, yang cinta budaya dalam negerinya. Jangan sampai tergelincir atau digusur oleh K-pop, Korean populer, Bollywood, Hollywood, dan lain-lainnya. Karena persoalan apa? Karena persoalannya mereka belum terlalu diperkenalkan oleh budaya-budaya lokalnya. Gerakan-gerakan mencintai produk dalam negeri bukan hanya buatan yang secara material, tetapi non-material itu harus digiatkan. Supaya apa juga? Supaya masyarakat, misalnya negara tetangga tidak mengklaim bahwa ini adalah budaya mereka. Itu yang harus digiatkan. Pengawasan dana sosial, awasi. Bukan hanya misalnya pemerintah membuat tim, tetapi masyarakat juga menjadi mata pengintai
terjadinya kalau tidak terjadi mata pengintai apabila dana sosial tersebut tidak digunakan dengan baik dan benar. Laporkan. Kerjakan secara sama-sama. Sehingga apa? Sehingga hal tersebut tidak terjadi. Apalagi yang lainnya, selain misalnya bidang sosial dan budaya, anak-anak hebatku, smartku, ada namanya bidang politik. Ini baru-baru terjadi misalnya hal yang lebih menghebohkan. Adanya pemilihan kepala desa. Wah, luar biasa. Ternyata tensinya, panasnya luar biasa. Dibandingkan pilkada pilpres, pemilihan kepala desa itu luar biasa. Gesekan-gesekan dalam suatu masyarakat terjadi dengan sangat memberikan hal yang seperti apa? Banyak hal-hal yang tensi-tensinya luar biasa. Tentunya berangkat dari hal tersebut, perlu pengenalan cara mengikuti pilkada, pilpres, dan pildes. Pilihan desa. Karena banyak sekali konflik yang terjadi antara kelompok dengan kelompok dalam satu desa, karena persoalan beda pilihannya. Beda pilihannya, bro. Beda pilihannya, sis. Karena persoalan itu. Mereka melihat bahwa ternyata mati-matian seperti apa, langsung bergesekan seperti apa. Bahkan banyak salah satu pendukung yang misalnya tepar, banyak salah satu pendukung yang meninggal gara-gara itu. Padahal kalau diadakan dengan cara pengenalan dengan baik, edukasi politik yang baik, tentunya hal tersebut tidak akan terjadi. Ini yang kurang terkadang. Kurang edukasi politik. Komisi Pengawasan Umum bisa mengadakan satu workshop atau seminar kepada masyarakat. Pendekatan-pendekatan yang lebih humanis. Pendekatan-pendekatan yang lebih melihatkan bahwa ternyata pemilihan-pemilihan seperti ini perlu kecerdasan-kecerdasan. Perlu misalnya hal-hal yang lebih baik. Kecerdasan masyarakat itu perlu. KPU ini perlu misalnya memberikan suatu seminar, perlu memberikan suatu hal-hal yang mengawal kebaikan-kebaikan untuk misalnya di saat mereka tidak bersentuhan secara langsung seperti apa. Tidak bermain fisik, tetapi lebih lihat berdasarkan pemilihan-pemilihannya. Jangan terjebak dengan money politik uang. Jangan terjebak dengan seperti ini. Karena kalau kita misalnya banyak yang terjebak dengan politik uang, yakinan percaya. Pemimpinnya pun akan mengejar setorannya. Setelah setorannya tunai, terbayarkan dengan baik. Elu-elu gue-gue. Karena persoalan apa? Mereka sudah membeli suara yang Anda miliki. Jangan terjebak dengan politik uang. Pemahaman ideologi Pancasila kepada kaum milenial ini juga penting. Jangan sampai kaum generasi Z ini tidak tahu apa itu Pancasila, apa ideologi kita. Karena persoalannya apa? Karena persoalannya pengenalan-pengenalan. Pemerintah harus up to date memberikan seperti apa. Berikan pemberdayaan, berikan hal-hal supaya apa? Mereka tahu bahwa Hatam ternyata ini ideologi kita. Bukan hanya tahu, tapi mereka memahami dan mampu mengawalnya. Dengan seperti apa? Ideologi bisa diajarkan dengan materi yang mudah. Materi yang mudah dengan generasi-generasi kaum milenial sekarang. Jadi apa kesimpulan strategi pemberdayaan dalam mengatasi ketimpangan sosial adalah perlu penguatan dalam bidang pendidikan, bidang ekonomi. Ekonomi yang baik dan benar akan melahirkan kemapanan suatu bangsa yang baik dan benar. Kemapanan suatu masyarakat yang baik dan benar. Setelah misalnya kemapanan ekonomi akan menciptakan ruang-ruang, akan melengkapi ruang-ruangan yang lainnya. Selain itu, dalam bidang pertanian dan perkebunan, perlunya edukasi positif, perlunya suatu pengawalan. Jangan hanya diberikan bantuan tanpa dikontrol dengan baik. Jangan hanya diberikan bantuan tanpa diberikan edukasi yang baik. Selain itu adalah bidang kesehatan. Bidang kesehatan sediakan sarana dan prasarana kesehatan yang layak. Berikan misalnya jual hal-hal yang lebih memberikan satu hal-hal yang bersifat kepada masyarakat supaya masyarakat itu bisa dijangkau nilai kesehatannya. Jangan hanya kaum atas, sehingga kaum bawah ditelantarkan dalam bidang kesehatan. Selain itu bidang pendidikan. Setelah saya uraikan bahwa pendidikan
hal pendidikan ini adalah ketersediaan sarana dan prasarana dan bagaimana tenaga pengajar yang memadai dalam satu ruang kehidupan kita. Bidang sosial dan budaya. Bidang sosial dan budaya, kawal kebudayaan kita dengan baik dan benar. Lestarikan kebudayaan kita, cintai produk dalam negeri. Dalam bidang politik, berikanlah misalnya edukasi positif kepada kaum milenial yang sesuai dengan zamannya, supaya mereka mudah mencerna dan mudah memaknai, sehingga mereka lebih mudah lagi untuk mengaktualisasikan dalam kehidupannya. Oke, anak-anak hebatku, contoh soal kira-kira misalnya kalau soalnya seperti ini, ketimpangan sosial terjadi dalam masyarakat dapat menimbulkan masalah sosial yang beragam, seperti kenakalan remaja, munculnya angka kriminalitas, pencemaran lingkungan, dan sebagainya. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah ketimpangan sosial tersebut. Kira-kira misalnya kalau seperti ini, anak hebatku, apa jawabannya? Ayo, 1, 2, 3. Betul! Setelah melihat misalnya hal tersebut, jawaban yang benar adalah meningkatkan kualitas penduduk melalui pendidikan, kesehatan, maupun pemberdayaan kelompok di masyarakat. Jadi ada peningkatan. Supaya untuk mengatasi ketimpangan sosial itu harus ada peningkatan kualitas penduduknya. Sumber daya manusia itu harus ditingkatkan. Bagaimana meningkatkan sumber daya manusia? Amunisi yang harus diisi adalah melalui elemen pendidikan, melalui sektor kesehatan, dan pemberdayaan dalam satu masyarakat. Berdayakan masyarakat yang baik dan benar. Untuk latihannya di rumah, anak-anak hebatku, silakan scan barcode di bawah. Ini akan menjadi poin penting bagi kita ke depannya. Oke, anak-anak hebatku, hari ini kita berjua di sesi akhir. Ada quotes yang perlu ingin Bapak uraikan bahwa baik saja tak cukup, tapi naikkan tingkatnya menjadi terbaik. Sebab baik belum tentu terbaik. Generasi Smart School berikan yang terbaik. Hal positif itu supaya kita lebih baik ke depannya. Smart School tetap cerdas, sehat selalu. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.